Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dalam keadaan sehat lahir dan batin kita. Dan alhamdulillah melalui wasilah salat Jumat ini, mudah-mudahan ini merupakan wahana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan merupakan wujud syukur kita kepada Allah secara nyata. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan memperoleh syafaatnya. Selanjutnya khatib berwasiat terhadap diri pribadi dan jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara dan jalan itu kita akan memperoleh keselamatan hidup, kedamaian hidup, kebahagiaan hidup, baik di dunia ini, lebih-lebih kelak ketika kita menghadap Allah di hari kiamat. Masyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini ada suatu momen yang bagi umat Islam sangat sangat berharga, yaitu kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini, dan beliau adalah merupakan nabi yang terakhir dan menyempurnakan risalah-risalah para nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Rasulullah adalah manusia agung yang Allah langsung memuji di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan engkau Muhammad sesungguhnya memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita patut untuk mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Kita mentaati apa yang telah Rasulullah tuntunkan kepada kita dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Karena dengan itu merupakan indikator kesempurnaan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita cinta dan ridho kepada Rasulullah, maka Allah akan menempatkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mulia dan bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Rasulullah dicintai oleh umatnya dan Rasulullah mencintai umatnya. Rasulullah dirindukan umatnya dan Rasulullah pun merindukan umatnya. Ada satu kisah yang penuh hikmah yang dapat kita petik pelajaran untuk dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Sauban bin Munabah. Sauban bin Munabah ini adalah seorang budak. Dia aslinya dari negeri Yaman, menjadi tawanan pada zaman jahiliyah, dan Rasulullah membebaskannya. Ketika dibebaskan oleh Rasulullah, dia tidak kembali ke daerahnya, ke Yaman, tetapi dia memilih untuk hidup bersama Rasulullah. Sauban ini adalah seorang pemuda yang sangat cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaannya yang sangat besar ini, maka setiap kegiatan Rasulullah dalam majelis taklim maupun dalam sholat berjamaah ketika Rasulullah menjadi imam, maka di sana Sauban selalu ada. Masyiral muslimin rahimakumullah. Namun suatu hari ketika suatu hal atau sebab sehingga Rasulullah dan Sauban ini berpisah untuk sementara. Kemudian bertemu lagi Rasulullah dengan Sauban ini. Tapi Rasulullah betapa terkejutnya ketika melihat sahabatnya Sauban ini dalam keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Dia kelihatan lebih pucat, lebih kurus. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sauban, "Wahai Sauban, apakah engkau sedang sakit?" kata Rasulullah. Maka Sauban menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dalam keadaan sehat, tidak sakit. Tapi kenapa kau ada perubahan? Berbeda dengan beberapa hari yang lalu." Maka Sauban menjelaskan, "Wahai Rasulullah, sudah beberapa hari saya tidak bertemu dengan Rasulullah. Saya rindu Rasulullah. Dengan kerinduan yang mendalam ini membuat saya makan pun kurang enak, tidur pun kurang nyenyak." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Bukankah sekarang kita sudah ketemu? Seharusnya engkau bergembira," kata Rasulullah. Kemudian Sauban pun mengangguk. Tetapi di dalam hatinya masih ada suatu pertanyaan, kegusaran. "Wahai Rasulullah," kata Sauban, "kalau saat ini di dunia saya tidak bertemu dengan Rasulullah, saya masih ada waktu, masih ada cara saya untuk mencari Rasulullah dan bisa bertemu dengan Rasulullah. Tetapi kelak di yaumil kiamah nanti, ketika Allah sudah menghisap semua amal perbuatan manusia, dan engkau Rasulullah manusia yang agung, tentu Allah akan menempatkan engkau di surga yang mulia. Tetapi saya, kalau Allah mengizinkan meridhoi saya masuk surga, maka saya posisinya tempatnya di bawah. Maka di sana saya tidak bisa bertemu dengan engkau wahai Rasulullah." Masyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69. "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin hasuna ulaika rafiqa." Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah, yang mencintai Allah dan Rasulullah dengan sepenuh hati, Ulaika ma'alladzina an'ama alaihim, maka mereka kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang memperoleh nikmat dari Allah, orang-orang yang ditempatkan di surga Allah
Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi-nabi Allah, wasyiddiqin, orang yang membenarkan ajaran-ajaran para nabi dan sekaligus selalu berbuat benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Wasyuhada, dan para syuhada yang gugur dalam perjuangan membela agama Allah. Wasyolihin, dan orang-orang yang soleh. Hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, maka Sauban tersenyum dan bergembira. Terjawab sudah kegusaran hatinya bahwa kekhawatiran, ketakutan bahwa di saat kelak di yaumil kiamah dia tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, tetapi dengan kecintaan dia kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan bersama para nabi di surga nanti. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ini juga merupakan kabar gembira bagi kita semuanya umat Rasulullah, bahwa ini bukan hanya untuk Sauban tetapi untuk kita semuanya, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita termasuk orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, yang senantiasa taat kepada perintah Allah dan Rasul, maka kita akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, Sauban yang begitu cinta dan rindu kepada Rasulullah. Rasulullah pun rindu kepada kita. Pada suatu majelis Rasulullah masuk, duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah dengan wajah sedih mengatakan, "Saya rindu dengan saudara-saudaraku," kata Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Bakar saat itu yang duduk di depannya dan para sahabat yang lain, dia merasa heran. Kemudian memberanikan menjawab apa yang dikatakan oleh Rasulullah. "Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Bukan, engkau adalah sahabat-sahabatku." "Lalu siapa saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjelaskan, "Sesungguhnya saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup ketika saya sudah dipanggil oleh Allah. Dia tidak tahu saya, dia tidak tahu perjuangan hidup dalam membela agama Allah, tetapi dia mengimani saya, dia cinta saya, dia rindu saya, maka saya merindukan mereka." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahagialah kita. Kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Muhammad yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita betul-betul berusaha untuk bagaimana cinta kita kepada Rasulullah adalah merupakan cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama membimbing kita. Salah satu bentuk nyata bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan petunjuk tuntunan kepada Rasulullah berupa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai pedoman hidup untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah Islam adalah rahmatan lil alamin, yang bisa memberikan dan berkontribusi terhadap seluruh kemaslahatan dan kedamaian dalam hidup ini. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia yang telah dituntunkan kepada kita, mari kita berusaha
dengan semaksimal mungkin mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai orang di luar Islam menilai Islam, dia tidak membaca Al-Quran karena dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dia menilai Islam tidak membaca hadis-hadis Rasulullah. Dia menilai Rasulullah tidak membaca dengan sirah nabawi. Tetapi umat di luar Islam membaca Islam, menilai Islam adalah dari tingkah dan perilaku umat Islam. Dan tingkah, sikap, perilaku umat Islam itu adalah tercermin dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau ada penilaian baik itu bersifat mungkin subjektif dari umat lain, karena sikap umat Islam yang mungkin dianggap tidak toleran, yang sangat radikal, sehingga itu adalah merupakan penilaian yang justru merugikan bagi kita. Itulah sebabnya ada seorang ulama yang mengkhawatirkan dengan menulis buku Al-Islamu Mahjubun bil Muslimin, bahwa Islam itu akan terhalang oleh Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muhammad cinta Muhammad dan kita merindukan Muhammad dan kelak kita akan berkumpul dengan Rasulullah. Mari kita jaga agama Islam kita ini yang merupakan rahmatan lil alamin dengan nilai-nilai yang betul-betul bisa memberikan kedamaian, kemaslahatan baik sesama umat Islam maupun terhadap agama lain. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman binuril Islam, binuril ihsan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrallahi akbar.